sempurnakan. Kita ke depan akan memperbaiki dengan eh, sistem perhubungan atau sistem transportasi yang baik sehingga bisa menuju ke tempat-tempat pariwisata tersebut dengan baik. Juga kita akan menyiapkan ekosistem bagi pengembangan wisata tersebut, eh, mengingat kita punya pantai, kita punya makam-makam yang cukup banyak dikunjungi oleh masyarakat, seperti misalnya Sunan Derajat dan berbagai eh, makam-makam lain, termasuk Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau pilkada serentak, termasuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Haji Yuhronur Effendi, MBE. Beliau adalah Bupati Lamongan. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik. Pak Yuhronur ini lahir di Lamongan 12 Januari 1968, menyelesaikan S1 Ekonomi di Universitas BR Supratman, S2 di UGM, S3 di Universitas Brawijaya. Mengawali karir sebagai PNS, pernah menjadi Kepala Bidang Anggaran, pernah menjadi Direktur BPR, pernah menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, dan saat ini menjadi Bupati Lamongan. Nah, Bapak Yuhronur, kalau ada yang mungkin terlewat dan penting dalam perjalanan karir Bapak, monggo dilengkapi, Pak. Silakan, Pak. Ya baik, saya memang memulai karir menjadi PNS ini cukup lama. Setelah itu saya sempat ditugaskan menangani Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, Bank Daerah punya Kabupaten Lamongan, dan selama 6 tahun. Setelah itu kembali lagi menjadi Kepala Bapeda dan asisten serta menjadi Sekretaris Daerah. Baik, Bapak kemudian menjadi bupati. Nah, selama menjabat bupati ini, ya apa kesan, kenangan, atau capaian yang menurut Bapak cukup penting? Ya, ya. Eh, yang selalu saya banggakan dan cukup membanggakan bagi kita bahwa kita bisa terus menjaga indeks pembangunan manusia di Kabupaten Lamongan ini cukup konsisten. Sekarang Lamongan ini indeks pembangunan manusianya sebesar 75,29, itu artinya Kabupaten Lamongan dalam kategori yang tinggi gitu di tataran kabupaten lain di Jawa Timur. Karena kami berpikir bahwa eh, IPM ini sangat penting karena ini adalah merupakan indikator bagi daya saing kabupaten atau daya saing sumber daya manusia ketika kita akan menghadapi Indonesia Emas 2045 yang akan datang, begitu. Nah, sekarang apa saja yang menurut Bapak masih persoalan-persoalan yang harus diselesaikan di Kabupaten Lamongan? Ya, beberapa yang kita bisa tangkap dari
survei yang kami lakukan ada 3 hal. Yang pertama adalah infrastruktur yang masih belum merata. Eh, ini diakibatkan oleh kemarin cuaca ekstrim yang cukup eh, cukup apa istilahnya ya cukup memberikan eh, beratinan bagi kita semua sehingga itu mempercepat dalam kerusakan-kerusakan jalan. Yang kedua adalah kemiskinan yang masih cukup cukup tinggi lah, walaupun belum bukan tinggi tapi cukup tinggi. Dan yang ketiga adalah eh, persoalan pupuk bagi pertanian. Ketiga hal ini terus akan eh, kita ikhtiarkan untuk keberlanjutannya dan telah kita lakukan dalam program-program kami selama ini dalam menuntaskan persoalan-persoalan tersebut. Gitu. Sekarang di semua kabupaten kota termasuk provinsi sedang mempersiapkan untuk Pilkada 2024. Nah, Bapak punya rencana tetap mencalonkan bersama dengan wakil bupati yang ada sekarang, atau nanti mungkin bisa berpisah sendiri-sendiri, Pak? Oh ya, baik. Yang mendorong kami untuk kembali berkontestasi, yang pertama memang eh, apa namanya masa jabatan kami cukup pendek, ya 3 tahun lebih atau 4 tahun kurang, sehingga kami menganggap masih belum cukup masa jabatan itu untuk mengimplementasikan seluruh keinginan dan program yang diinginkan oleh masyarakat. Ya, yang kedua, eh, saya pikir eh, saya bisa ikut kontestasi lagi di dalam pilkada ini karena saya telah mengenal karakteristik masyarakat Lamongan dan juga potensi-potensi apa yang akan dikembangkan dan eh, perilaku masyarakat dalam menghadapi pilkada itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah maju bersama dengan wakil bupati yang ada atau apa istilahnya ganti ya ganti. Eh, ini ada beberapa pertimbangan sebenarnya kenapa harus eh, berganti pasangan. Saya pikir eh, di dalam kontestasi yang akan datang ini saya memerlukan sosok milenial yang bisa menjembatani antara eh, para warga milenial dengan eh, kami dalam menghadapi Indonesia Emas yang akan datang begitu. Iya, Pak. Membutuhkan sosok milenial. Apakah sosoknya itu sudah ada, sudah ketemu? Ya, kita menjalin komunikasi lah, walaupun belum kita Ya, declare maupun eh, kita tentukan lebih lanjut, gitu Pak. ya. Nah, Pak, untuk maju pasti harus didukung oleh partai atau gabungan partai. Nah, saat ini saya sudah mewawancarai Ketua Partai Golkar yang mengatakan akan tetap mendukung Bapak. Nah, selain Golkar, apa ada partai lain juga yang akan mendukung, Pak? Ya, pertama yang saya lakukan, saya menjalin komunikasi dengan partai-partai yang kemarin mengusung saya di Pilkada tahun 2021 kemarin, khususnya Golkar, kemudian Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai P3 waktu itu sama satu kursi dari Perindo. Eh, di dalam pilkada yang ke depan ini saya tetap melakukan komunikasi dan juga saya mendaftar di partai-partai lain yang kemarin tidak mengusung saya, antara lain yakni PKB dan PDI Perjuangan.
Eh, Bapak petahana biasanya dianggap mempunyai apa ya hal-hal yang lebih seperti itu, dan Bapak mendaftar di partai-partai yang kemarin juga tidak mengusung. Apakah ini nanti mungkin bisa hanya ada satu calon misalnya, Pak? Ya, saya tidak menduga-duga ataupun memprediksi, tapi kalau itu pun misalnya terjadi, ya kami siap itu. Iya, iya. Jadi ya, kalau sekarang sudah mulai banyak yang ingin mencalonkan diri atau seperti apa Pak situasinya ini? Ya, di Lamongan dari beberapa partai yang membuka pendaftaran cukup banyak diminati oleh masyarakat, termasuk Pak Ketua DPRD, Pak Wakil Bupati, kemudian juga ada anggota DPR RI, Dapil Lamongan, kemudian juga ada pejabat, eh, kepala dinas, dan juga ada eh, politisi yang lain yang ikut mendaftar sebagai bupati dan wakil bupati, begitu Pak. Baik. Nah, Bapak maju lagi, seandainya nanti terpilih kembali, eh, apalagi Pak program-program yang masih akan diteruskan ke depan? Baik, yang pertama tentu yang menjadi prioritas kami adalah infrastruktur. Ya, kita mengingat bahwa infrastruktur khususnya jalan ini di Lamongan masih menjadi persoalan utama. Karena di 3 tahun selama kepemimpinan saya masih ada beberapa ruas jalan. Mengingat panjang jalan di Lamongan ini sangat panjang sekali kalau dihitung poros kecamatan maupun poros kabupaten yang lain, panjang jalan ini sekitar 868 ya, kilometer. Ya. Artinya kita mempunyai pekerjaan rumah yang cukup apa cukup menantang bagi kami untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur jalan ini. Insya Allah program itu masih menjadi program prioritas kami. Yang kedua adalah eh, kita terus mengatasi kemiskinan yang masih di 2 digit. Kita berusaha bahwa ini nanti bisa kita tekan. Ya. Tentu dalam menekan angka kemiskinan ini akan melakukan beberapa effort-effort yang kita implementasikan dari berbagai program. Di kepemimpinan sekarang, saya ada 11 program prioritas yang kita kembangkan, termasuk yakni yang entrepreneur sukses, kemudian juga ada eh, UMKM naik kelas. Selain itu juga terus memperbaiki pelayanan publik sehingga 100% pelayanan publik eh, adalah pelayanan publik yang berkualitas. 3 hal itu yang masih tetap menjadi konsentrasi kami, selain kita terus memantapkan kesiapan sumber daya manusia di Lamongan ini bagi persiapan era ke depannya. Sehingga dengan SDM yang kuat, saya yakin daya saing Kabupaten Lamongan akan semakin meningkat dan kita mempunyai generasi-generasi yang kuat dalam menghadapi Indonesia ke depan. Begitu Pak Bambang. Kalau di sektor perekonomian, apa yang masih bisa ditingkatkan, Pak? Terutama kalau dikaitkan untuk meningkatkan PAD. Oh, kita terus mengembangkan sektor pariwisata, Pak. Ya, kita punya sektor pariwisata baik berupa pariwisata alam maupun eh, pariwisata religi, ya, yang terus kita kembangkan, kita sempurnakan. Kita ke depan akan memperbaiki dengan eh, sistem perhubungan atau sistem transportasi yang baik sehingga bisa menuju ke tempat-tempat pariwisata tersebut dengan baik. Juga kita akan menyiapkan ekosistem bagi pengembangan wisata tersebut
eh, mengingat kita punya pantai, kita punya makam-makam yang cukup banyak dikunjungi oleh masyarakat, seperti misalnya Sunan Derajat dan berbagai eh, makam-makam lain, termasuk eh, yang dianggap eh, apa tempat lahirnya Gajah Mada dan sebagainya, yang itu terus akan kita kembangkan, kita fasilitasi dan ekosistemnya kita siapkan sehingga nanti Lamongan ini menjadi tujuan wisata yang cukup diminati oleh masyarakat luar gitu. Ya, baik. Kalau harapan Bapak kepada masyarakat, kepada warga Lamongan dalam menghadapi pilkada ini, karena banyak yang mengatakan bahwa pileg pilkada makin pragmatis, makin mahal. Nah, apa yang Bapak harapkan supaya pilkada berjalan dengan semestinya dan hasilnya benar-benar sesuai yang diharapkan oleh masyarakat? Kita tetap menghargai pilihan masyarakat. Jika sekarang mereka pragmatis untuk memilih pemimpin, tapi jangan lupa walaupun eh, walaupun demikian kami menghimbau kepada masyarakat supaya tetap memperhatikan rekam jejak calon pemimpin mereka dan juga latar belakang serta pengalaman mereka dalam mengelola kabupaten yang dicintainya. Gitu, Bang. Terima kasih Bapak Dr. Haji Yuhronur Effendi MBA Siap, yang sering dipanggil dengan Pak Yes, Bupati siap, Lamongan. siap. Mudah-mudahan apa yang dipersiapkan, apa yang dicita-citakan menjadi kenyataan dan sesuai harapan warga Kabupaten Lamongan. Terima kasih, Siap. sukses selalu Pak. Terima kasih, Pak. Siap, salam untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi